Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan tema berjudul mengupas 5 kata kutiba di Al-Baqarah. Terinspirasi dari di memasuki bulan Ramadan, maka ayat yang populer itu adalah kutiba alaikumusiyam. Ternyata banyak sekali ayat sebetulnya di dalam Al-Quran, cuma ini hanya dibahas di Al-Baqarahnya saja, yang memuat kata kutiba. Nah, apa saja ayatnya? Selamat menyimak. Ayat yang pertama yang memuat kata kutiba ada di dalam perintah berpuasa di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sangat populer untuk dibacakan di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi tampak terlihat di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 itu ada kata kutiba alaikumus siyam, kemudian akhiri dengan kata la'allakum tattaqun. Jadi ini adalah ayat perintah untuk berpuasa karena kutiba di sini diartikan sebagai diwajibkan atas kamu. Kemudian di ayat kedua itu adalah perintah tentang kisos di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Kisos adalah hukuman bagi pelaku kejahatan yang harus setimpal dengan apa yang dilakukannya. Kalau dia membunuh, maka hukumannya dibunuh lagi. Kalau dia melukai bagian anggota tubuh hingga cedera, maka dihukum dengan setimpal lagi. Kecuali jika memakan, maka itu dikenakan sanksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurumu bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsanun dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmatun faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Walakum fil qisasi hayyatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Ya, tampak jika dibandingkan, ada kesamaan antara perintah berpuasa dengan perintah kisau, yaitu awal kalimatnya dan akhir kalimatnya. Awal kalimatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Kemudian kalau di akhirnya la'allakum tattaqun. Itu luar biasa. Jadi baik perintah berpuasa maupun perintah kisos tujuannya adalah agar bertakwa, untuk menjadikan kita itu semakin takwa kepada Allah. Ada kesamaan hikmah puasa dan kisos. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menjadikan kita termasuk golongan lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, keduanya sama-sama menjadi penghapus dosa apabila sudah dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Pertama, puasa yang ikhlas kepada Allah semata karena ingin mengharap ridha Allah, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kisos, maka kisos pun demikian. Jika dilaksanakan, ditegakkan, kisos itu adalah hukuman yang setimpal bagi pelaku pembunuhan misalnya. Kalau pelaku pembunuhan berarti hukumannya harus dibunuh lagi. Nah, siapa yang menetapkan? Ya Allah, atau Allah sudah menetapkan hukuman kisos tersebut. Jika dilaksanakan secara benar, maka sistem sanksi Islam ini akan memiliki dua fungsi. Dia akan menjadi penebus dosa di akhirat. Jadi di dunia setelah dilaksanakan ya sudah jadi bersih kembali. Dapat dipastikan di akhirat itu nggak akan disiksa lagi oleh Allah. Tetapi kemudian juga berfungsi sebagai zawajir atau pencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan itu ada efek jerah di situ. Tetapi jika pelaku kejahatan
itu pembunuh misalnya dihukum dengan sistem sanksi bukan berasal dari Islam, tidak menggunakan kisos, mau seberat apapun hukumannya, itu akan atau bahkan dibebaskan, itu dapat dipastikan di akhirat itu akan tetap tidak ada jaminan di akhirat itu lolos dari dosa dia. Tetap ada balasannya di akhirat. Tergantung bagaimana nanti Allah memberikan ampunan ataukah tidak, memaafkan ataukah tidak. Maka sangat rugi sebetulnya ketika sistem sanksi yang diterapkan di negeri kita maupun negeri muslim lainnya itu tidak menggunakan sistem sanksi Islam. Salah satunya tidak menetapkan kisas ini. Sudahlah di dunia rugi, di akhirat pula sama. Nah, kita kembali bahwasanya kisas ini kalau dilaksanakan sempurna, maka itu akan menjadi penebus siksa akhirat baginya. Dalilnya apa? Ada di dalam hadis riwayat Bukhari dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW itu bersabda, kalian berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak membuat-buat dusta yang kalian adakan sendiri, dan tidak menolak melakukan perbuatan yang ma'ruf. Siapa saja menepatinya, maka Allah akan menyediakan pahala. Dan siapa saja yang melanggarnya kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu akan menjadi penebus siksa akhirat baginya. Dan siapa saja yang melanggarnya kemudian Allah menutupinya lolos dari hukuman dunia, maka urusan itu diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia akan menyiksanya. Dan jika dia berkehendak, maka akan memaafkannya. Nah, adapun jika keluarga korban pembunuhan itu memaafkan, maka pengganti kisas itu Allah tetapkan itu harus dikenakan diat atau denda. Jadi nggak bisa lolos begitu saja. Itu dalilnya apa? Ini dalil dari hadis Rasulullah, barang siapa membunuh seorang mukmin, maka perkaranya diserahkan kepada wali korban apabila dia menghendaki. Mereka boleh membunuh dan apabila mereka menghendaki, mereka boleh mengambil diat berupa 30 ekor hikoh, unta betina berupa 3 tahun masuk 4 tahun, kemudian 30 ekor jazaah, unta betina berumur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor khalifah, unta betina yang sedang bunting. Apa yang baik bagi mereka, maka mereka boleh mengambilnya. Yang demikian untuk memberatkan tebusan. Jadi total itu ada 100 ekor unta diat dendanya. Itu kalau diuangkan berapa miliar ya? Mahal banget. Harga unta dikalikan 100 ekor unta dengan ketentuan masing-masingnya seperti itu. Artinya tidak bisa lolos begitu saja bagi pembunuh. Kemudian dari Abu Bakar bin Ubaidillah bin Umar dari Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda yang artinya pada hidung apabila patah ya maksudnya. Pada hidung apabila patah seluruhnya dikenakan diat 100 unta. Pada satu tangan 50 ekor, satu kaki 50 ekor, satu mata 50 ekor. Luka yang mengenai kulit otak sepertiga diat pembunuhan. Luka yang sampai rongga kepala atau perut sepertiga diat pembunuhan. Luka yang membuat tulang terlihat 5 ekor dan pada setiap jari diatnya 10 ekor. Kebayangkan kalau sekarang tuh banyak kejahatan kasus pembunuhan yang sadis, pembunuhan yang sampai dimutilasi. Berarti yang disakitin itu tuh banyak anggota badannya sampai terpotong-potong, itu hukumannya luar biasa beratnya kalau di dalam Islam. Jadi tidak bisa disepelekan. Kalau sekarang karena sekarang itu karena nggak tegaknya sistem sanksi Islam, maka kriminalitas itu makin tinggi di mana-mana. Maka sudah saatnya kita kembali pada Al-Quran. Tidak boleh pilih-pilih antara hukum puasa hukum kisos no. Nah itu kita tuh masih seperti itu selama Indonesia berdiri. Dan sistem sanksi yang diterapkan masih warisan Belanda yang disebut dengan hukum positif KUHP itu. Tugas kita lah orang-orang beriman yang mengaku beriman kepada Allah untuk kembali taubatan nasuha, kembali mendorong semua komponen untuk menerapkan Islam secara kafah kembali. Yang berikutnya nomor 3 ayat di Al-Baqarah yang memuat kata kutiba, itu adalah Al-Baqarah ayat 216 terkait dengan kewajiban berperang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, kalimatnya juga mirip. Kutiba alaikumul qital. Sebelumnya itu kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas. Nah, diawali dengan kata-kata yang sama. Tapi yang kita perhatikan hanya saum saja. Sejauh ini ayat tentang qisas itu diabaikan. Ayat tentang kewajiban perang qital, perang melawan orang-orang kafir yang zalim, itu juga tidak ditegakkan oleh negeri ini. Nah, seperti apa qital itu dalam aturan Islam? Ada di slide berikutnya. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 terkait dengan kewajiban untuk berperang, maka ini sebetulnya kewajiban kita, jihad kita yang dibebankan kepada negara. Seperti sebagaimana sekarang yang terjadi di Palestina, itu di mana kaum muslimin itu dibombardir oleh Zionis kafir, Yahudi Israel. Itu mereka kan negara lawan kelompok. Jadi tidak fair gitu. Kelompok Hamas. Maka seharusnya itu kelompok penduduk sipil.
maka seharusnya yang dilakukan itu apple to apple, negara dengan negara. Dan dalam Islam ini sudah diatur bagaimana ada syariat terkait dengan jihad kita oleh negara. Kewajiban untuk berperang melawan kezaliman orang-orang kafir, negeri-negeri kafir, terutama kafir harbi, yang sudah jelas-jelas memusuhi kaum muslimin. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Syakhsiyah Islamiyah Jilid 2 menjelaskan definisi jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan dan lainnya. Dengan demikian, makna syar'i jihad adalah peperangan, alkitab, dan semua hal yang terkait dengannya berupa pemikiran, ceramah, tulisan, strategi, dan lainnya. Allah berfirman di ayat yang lain, Quran Surat At-Taubah 29, Qatilul lazina, perangilah orang-orang la yu'minuna billahi, yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak pula kepada hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallahu, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wala yadinuna dinal haqqi, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, minal lazina utul kitaba, yaitu orang-orang yang diberi kitab terhadap mereka, hatta yu'tul zizyata, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, an yadin wahum saghirun, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi ini ketetapan bahwa kita harus jihad kita itu sebagai alternatif terakhir dan menjadi politik luar negeri negara Islam, dalam hal ini khilafah. Politik luar negerinya itu adalah dengan dakwah dan jihad. Setelah tahapan dakwah dilakukan, kemudian tetap justru tetap tidak mau menerima Islam, maka pilihannya, kalau misalnya menerima Islam itu posisinya berarti orang kafir tadi menjadi kafir zimmi, orang negeri yang di bawah lindungan khilafahan. Tapi kalau meskipun akidah mereka masih kafir, tapi kalau misalnya menolak dengan terang-terangan, bahkan ngajak berantem, ngajak perang, maka ya dijabanin gitu. Jadi dengan jihad. Jadi ada jihad ofensif, jihad defensif. Kalau jihad defensif, maka itu membela diri, sebagaimana Palestina harus membela diri, melakukan perang melawan Zionis Israel. Kalau jihad ofensif, maka jihad yang dilakukan pada saat alternatif terakhir setelah perluasan Islam dengan cara dakwah tidak diterima, maka memang haruslah diperangi orang-orang kafir tadi. Dan ketika perang, kemudian akhirnya kalah orang kafir tadi, maka itu ada kewajiban di At-Taubah ini untuk membayar jizyah. Jadi kafir zimminya itu membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka itu dalam keadaan tunduk kepada pemerintahan Islam. Jadi ketentuannya di dalam Al-Baqarah ayat 216 itu adalah ayat tentang berperang, di mana hari ini seruan terhadap ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital ini tidak dilaksanakan oleh negeri-negeri kaum muslimin, termasuk negara kita. Jadi ini PR besar, betapa banyak hukum-hukum syariat yang diabaikan. Jihad kita sama dengan jihad fisabilillah adalah kemuliaan agama. Firman Allah Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in yantahau fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 39. Jadi penjelas dari Quran Surat Al-Baqarah 216 terkait dengan makna jihad qital yang dijelaskan di sini. Jadi tujuan mulia yang dimaksud di dalam jihad qital ini adalah agar tidak ada kekufuran di muka bumi ini dan agama Islam ini hanyalah bagi Allah semata. Jadi memang ini tugas besar dari Allah, amanah yang berat bagi kita semua untuk menyebarluaskan Islam dengan dakwah dan jihad. Artinya hanya hukum Allah yang berhak diterapkan bagi umat manusia. Walhasil tujuan disyariatkannya jihad adalah untuk menghilangkan hambatan dakwah yang menghalangi penerapan hukum Allah secara sempurna di berbagai aspek kehidupan. Kemudian ayat keempat yang memuat kata kutiba di dalam Quran Surat Al-Baqarah adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Ayat ini berisi tentang ayat keengganan berperang Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qala li nabiyyin lahum mub'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum
wallahu alimun bizzalimin. Tidaklah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Dia menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah? Sedangkan sungguh kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami." Akan tetapi, ketika perang diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi ayat Al-Baqarah 246 ini, ayat ini adalah ayat tentang perang yang telah diwajibkan kepada Bani Israel. Namun, kewajiban perang ini mereka tolak. Meskipun sebelumnya ada kalimat, jadi Bani Israel itu baru mau berperang melawan Raja Jalut yang zalim. Ini kalau syaratnya nih, ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Namun ketika sudah Allah berikan raja yang kuat secara fisik, kemudian pintar ilmu pengetahuannya yang bernama Talut, mereka Bani Israel enggan untuk berperang. Jadi mereka ingkar janji. Itu kebiasaan Bani Israel dari dulu ya, selalu ingkar janji. Nah, seharusnya yang namanya jihad itu senantiasa ikhlas karena Allah. Dan ini senada keikhlasan karena Allah ini senada dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Nah, nanti teman-teman tinggal dilihat ya di Al-Hajj ayat 7. Kemudian ayat yang kelima di Al-Baqarah yang ada memuat kata kutiba, itu ada di Al-Baqarah ayat 180 terkait dengan ayat wasiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, tanda-tanda kematian, maka berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Jadi Masya Allah, penggunaan kata kutiba alaikum itu ada beriringan ya. Semuanya sama kalimatnya kutiba alaikum, itu di 5 ayat di Quran surat Al-Baqarah. Jadi bagi siapapun yang sudah ada tanda-tanda mendekati ajal, maka hendaknya dituliskan wasiatnya itu segera. Nah, ternyata ada 5 kata kutiba di dalam Quran surat Al-Baqarah. Kemudian, jadi sebetulnya kutiba itu apa sih? Nah, semua kitab tafsir dari yang klasik semisal At-Tabari dan Ar-Razi sampai yang modern seperti Al-Munirnya Wahba Al-Zuhaili mengatakan kutiba itu maknanya furido, diwajibkan. Kata kerja aktifnya adalah kataba yang menurut Ibnu Qutaibah maknanya bisa beraneka ragam di dalam Al-Qur'an. Tapi secara kebahasaan maknanya adalah menulis sehingga kutiba asal maknanya adalah dituliskan. Dalam tafsir At-Tabari kata dituliskan ini menjadi wajib karena maksudnya telah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi maksud dari yang semulanya secara bahasanya itu kutiba itu adalah dituliskan, dicatatkan, menjadi maknanya itu diwajibkan. Nah, ini adalah bentuk fi'il madi atau kata kerja. Allah menggunakan kata kutiba dengan sigat mabni lil majhul. Dalam bahasa sederhana, kutiba diartikan telah dicatat, dituliskan. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain seperti perintah sholat dan zakat. Allah memerintahkan keduanya dengan bentuk fi'il amar atau kata perintah. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu kalimat kata fi'il amar, kata perintah. Begitu juga perintah haji. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahkan Allah. Jadi meskipun memiliki makna yang sama itu, kutiba, akimu, wa'atu, atimu gitu. Tapi ini sebetulnya ada perbedaan diksi yang Allah maksudkan. Kenapa? Untuk perintah puasa, untuk perintah kisos, perintah wasiat, perintah berperang itu menggunakannya kata kutiba, bukan menggunakan kata akimu, bukan wa'atu atau atimu gitu. Itu ada maksudnya. Kata kerja pasif kutiba yang memiliki arti sangat penting dalam ayat ini. Kalimat pasif tersebut menyiratkan bahwa perintah untuk berpuasa berasal dari otoritas yang lebih tinggi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman diberitahu bahwa puasa itu bukan sekedar anjuran atau seruan, itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, kutiba ditetapkan. Jadi penggunaan kalimat pasif dalam konteks ini menekankan pentingnya perintah tersebut. Di sini Allah tidak secara langsung menampakkan bahwa perintah puasa itu berasal darinya, berasal dari Allah. Jadi kata kutiba atau diwajibkan seolah menyembunyikan subjek yang mewajibkan perintah puasa tadi, yaitu Allah sendiri. Padahal dalam sebuah hadis qudsi Allah dengan tegas berfirman, puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahala untuknya. Nah, perintah yang sama berasal dari Tuhan yang sama.
Allah yang Maha Esa. Perintah puasa ini merupakan kesinambungan perintah berbagai agama di sepanjang masa. Makanya kan yang sudah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita, perintah berpuasa ini. Nah, kata kutiba menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa telah tertulis dan tercatat. Dan ini menunjukkan bahwa itu bukan perintah baru atau sembarangan. Sebaliknya itu adalah rencana dan tujuan yang lebih besar yang telah ditetapkan oleh Allah. Semoga teman-teman mengerti ya. Ada perbedaan kutiba dan kataba. Kapan Allah menggunakan diksi aktif yaitu kataba? Kita dapati dalam Quran surat Al-An'am ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Kesimpulannya, kalau diperhatikan, maka perbedaan kutiba dan kataba. Kutiba itu kata kerja pasif, kataba itu kata kerja aktif. Untuk kewajiban yang memberatkan hambanya, Allah menggunakan redaksi pasif, yaitu kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian tanpa menyebut langsung siapa pemberi perintah. Saking Allah tuh maha lembut, jadi nggak disebutkan perintah yang berat. Aslinya tuh Allah nggak mau ngebebanin. Ya, karena memang Allah nggak ngasih beban, tapi bentuk agar manusia itu bisa bertakwa, maka memang harus diwajibkan kewajiban-kewajiban yang berat tadi. Itu sebagaimana kewajiban puasa, sistem sanksi dalam Islam, kisos, kemudian berperang gitu. Itu sebagai bentuk Allah sayang kepada manusia sebetulnya. Nah, adapun terhadap dirinya sendiri, Allah menggunakan kalimat aktif, kata ba'ala, dan itu pun hasilnya berupa rahmah. Jadi, Masya Allah ya, kedalaman makna dari kutiba dan kataba ini. Ya, tujuan goals atau dari kutiba. Yang pertama, baik perintah puasa, wasiat, kisos, kital, perang melawan orang kafir, yaitu kita, semuanya membutuhkan penerapan sistem Islam yang kafah, yang diterapkan negara khilafah agar sempurna pelaksanaannya. Contohnya nih, untuk kewajiban yang bersifat pribadi saja, untuk pelaksanaan puasa, kalau kita ingin puasanya itu betul-betul menghasilkan derajat yang mutakin, maka itu kan harus dijaga seluruh panca indera ini dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mata kita dijaga dari hal yang aurat gitu, yang bisa bikin dosa. Begitupun telinga jauh dari mendengarkan gibah, mulut kita juga dijaga agar tidak mudah terpancing emosi, marah, penyakit hatinya juga ya, hati kita juga dijaga. Intinya seluruh panca indera ini harus dijaga dari hal-hal yang pidosaeun kalau bahasa Sunda mah. Maka tapi pada faktanya itu sulit gitu diterapkan dijaga secara utuh itu sulit. Kenapa? Karena sistemnya tidak mendukung. Betapa banyak kita ketika jangankan keluar rumah, di dalam rumah saja, ketika kita buka HP itu ada aja gitu konten-konten yang terlihat auratnya, konten-konten yang membicarakan orang lain, konten-konten yang berpeluang pada dosa. Judi online, pinjol, itu berseliweran iklan-iklan seperti itu. Jadi hal-hal yang bisa memancing pahala puasa itu tersebar di mana-mana. Maka sebetulnya butuh sistem Islam kemudian untuk menegakkan ini. Jadi siapapun muslim yang sudah balik kemudian dia tidak tanpa uzur syar'i dia tidak puasa, itu butuh aparatur negara dalam hal ini kepolisian untuk memberikan sanksi setelah dilakukan edukasi sebelumnya. Tapi hari ini mau puasa enggak itu diserahkan pada urusan pribadi. Jadi berarti dengan secara langsung itu jadi melanggar aturan Islam, jadi tidak tegak puasanya ini. Maka butuh negara yang menerapkan Islam secara kafah. Apalagi kisos banyak yang akhirnya balas dendam atau enggak kalau tersinggung atau apa, jadi tidak ada keadilan di mana hukum hari ini tuh tumpul ke atas, runcing ke bawah. Maka seringkali kasus-kasus kriminalitas pembunuhan itu banyak terjadi di negeri kita. Tidak ada jaminan keamanan. Dan siapa yang bisa menghukum agar berefek jera? Yaitu negara yang berkomitmen menerapkan sistem sanksi atas dasar beriman, ketakwaan kepada Allah, atas dasar menaati perintah Allah. Yaitu tiada lain adalah negara khilafah, bukan negara demokrasi sebagaimana hari ini. Kalau di negara demokrasi, di negara kapitalisme sekuler, maka yang masyarakat inginkan itu hukum itu bisa dirubah-rubah sesuai dengan kesepakatan bersama gitu. Maka tidak ada jeranya pembunuh. Yang penting hukum itu bisa dibeli gitu. Yang penting dia punya banyak duit, punya kekuasaan, itu aman gitu. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya, ketika dia melakukan sedikit saja kesalahan, misalnya marah ketika istrinya ketahuan selingkuh,
bahkan berzinah dengan laki-laki lain. Akhirnya saking marahnya suaminya yang sah itu membunuh selingkuhannya. Dan itu akhirnya jadi ini karena tidak tegaknya sistem Islam maka akhirnya memancing seseorang untuk melakukan dosa besar gitu. Tapi kalau itu diselesaikan secara adil menggunakan Islam itu tidak akan ada orang yang nekat sampai harus membunuh orang lain. Jadi memang kisos-kisos ini akan efektif kalau ditegakkannya oleh negara. Dan memang hanya untuk negara kewajibannya, tidak boleh secara individu atau kelompok yang menamakan dirinya kelompok Islam tidak berhak untuk menegakkan kisos. Kemudian kital juga adalah jihad ya, perang melawan orang kafir. Itu pun tentu saja ini harus adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada negara, bukan individu, bukan masyarakat, bukan, tapi oleh negara. Nah, tugas dari individu masyarakat ini mendorong penerapan Islam secara kafah tadi agar seluruh hukum-hukum Allah, baik itu sistem-sistem sanksi maupun aturan-aturan ibadah syariat yang lainnya itu tegak dengan sempurna. Nah, yang kedua, tujuan dari penerapan aturan puasa, wasiat, kisos kita adalah untuk menjadikan kita semua itu orang yang bertakwa. Orang yang tunduk taat kepada Allah, yang berserah diri kepada seluruh ketetapan Allah, lil muttaqin. Jadi punya tujuan yang sama sebagai untuk menjadikan kita orang bertakwa. Nah, gimana caranya? Tentu saja tegaknya sistem Islam itu hanya bisa tegak dengan tegaknya 4 pilar. Yang pertama itu ketakwaan individu, yang kedua itu keluarga yang bertakwa yang hidup amar ma'ruf nahi munkar di dalamnya, yang ketiga itu kontrol sosial masyarakat yang menjalankan juga amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat sehingga kemaksiatan sekecil apapun yang dilakukan oleh tetangga atau siapapun itu bisa terkontrol karena saling menjaga. Yang keempat itu negara yang menerapkan Islam secara kafah. Dari 5 ayat yang dibacakan saja di Al-Baqarah yang memuat kata kutiba, yang itu jelas redaksinya itu diwajibkan atas kita. Jadi kita seharusnya memang tunduk patuh terhadap aturan yang Allah telah tetapkan tadi, itu masih banyak pelanggaran. Jadi kalau dibilang itu fenomena fatal Islam parasmanan. Jadi betapa terang benderang masyarakat itu memposisikan masyarakat dan negeri-negeri kaum muslim itu masih memposisikan iman kepada sebagian ayat Al-Quran dan ingkar kepada sebagian yang lain, dan ini jelas tidak boleh, haram hukumnya berlaku seperti ini. Itu bentuk kezaliman, bentuk menzalimi diri sendiri, sehingga yang kita rasakan jauh dari Islam rahmatan lil alamin gitu, yang seharusnya negeri ini diberkahi, aman, tentram gitu, kemudian terpenuhi kesejahteraan dan sebagainya, itu tidak tercapai. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 85 tentang larangan tidak boleh iman sebagian, ingkar sebagian. Afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ini bukan semata kepada seruan kepada umatnya Nabi Musa kepada kitab Taurat saja, tapi kan ini tercantum di dalam Al-Quran, maka Allah juga menyampaikan jangan sampai kita seperti umatnya Nabi Musa Bani Israel yang beriman pada sebagian kitabnya dan ingkar pada sebagian yang lain. Kepada aturan puasa, maka kita sangat-sangat merasa berdosa pada saat meninggalkan puasa, tidak berpuasa gitu, makan di siang hari padahal dia seharusnya berpuasa. Itu kayak dosa banget gitu, kerasa dosanya. Tapi sudah 100 tahun lebih umat ini meninggalkan penerapan Islam, meninggalkan sistem sanksi Islam, diganti dengan hukum positifnya KUHP warisan Belanda, kemudian meninggalkan kewajiban jihad, perang, tidak merasa berdosa sama sekali. Betapa hati kita pun memang harus banyak-banyak beristighfar karena kelalaian ini. Sedangkan yang Allah perintahkan kepada kita adalah seharusnya masuk ke dalam Islam itu secara kafah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Jazakumullah khairan kasiran kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga materinya bermanfaat. Jika suka, like, comment, share, dan subscribe. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.